Kula karo beliau niki selerasnya seguru seilmu niki. Niki walaupun seguru seilmu tapi makomnya ki beda nih. Makomnya beda. Jadi lamun cara gawe bubur kah Bapak Ibu gawe bubur ya, dalu niki gawe bubur, Kang Kholili ki bubure. Toli Habib Omar Muhdar niki lamun sop-sop ayame sing penting-penting di lorok ki. Nah aku lagi kecape ngono. Kecapnya ki gula dari kecap sih bubur tanpa kecap kan orang masalah gitu. Sebab gula ki sop bubur sop apa sop ayamnya, mulanya sop ayamnya diseruput karo bubure digawa maning Kang Kholili. Kok karo kecapnya kok digawa man. Iya. Mulanya sampean mau kah senajan bubur kecap sampean lagi kempong ilmu mulanya enak bae. Barang kula teka sop ayam senajan enak sampai wis wareg mulanya angger bae pada ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ingkang kawula muliakan para kiai, para sepuh, khusus Kang Haji Wawan, Kang Haji Khalili, guru-guru kula, aparatur pemerintahan, Bapak Kuwu, dan semuanya saja tanpa mengurangi ta'zim kula dumateng panjenengan sami dengan tidak menyebutkan satu persatu. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu. Lagi nakoni apa nih batur? Sampun angsal sedanten toh ya. Sampun. Ya ayo gagian dino ngambil menang. Wow, panjenengan sampun menikmati bubur lan lauk kecap. Senajan kula barangkali digambarkan sop ayam yang sampai ini wis wareg kayak kita anggar beli di pangan bu apa? Nggih. Kalau lamun lagi mangan wis wareg mandeg mangan maneh ku enak kayak. Oleh karena itu selamat menikmati bubur lauk kecap. Lah bubur sop ayamnya bokat dibakta wangsul ya mangga. Khususnya ibu-ibu, bu, bokat balik pengen gawa sop ayam ya mangga. Kulai digawa berarti. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan dalu ingkang barokah niki di tengah-tengah taman surga, tempat zikir, tempat ilmu, insya Allah kita semuanya berada dalam satu rasa bahagia, senang, bungah. Satu alasan karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasa yang sangat perlu diungkapkan khususnya kangge umat Kanjeng Nabi, khususnya teng sasi Rabiul Awal. Semoga sawal mulu dari Rabiul Awal, ki Rabiul Awal mulai tahun 2000 Rabiul Awal rong bulan. Sebab alhamdulillah saya tanggal 2000 ku
Muludanku sampai sawal mulut. Mulane jare wong Cirebon, aduh kayak ngapa enak lamun setahun kabeh bulan mulut. Kayak pengendikannya ulama begini sih pengennya kabeh ku Ramadan. Cuma Ramadan wong Cirebon aduh dipayu sebulan wis pada kecrek. Beli mari-mari. Nembe tanggal 1 wis dihitungi. Senenge ning wulan mulut sampai mengharapkan kaya lamun setahun kabeh bulan mulut. Enak betul? Enak tak betul? Kang pusing panitia. Ya keder sih tiap bulan. Korek-korek baik. Sepindah mali ungkapan kebahagiaan pada malam hari ini pada bulan Rabiul Awal adalah mengungkapkan rasa yang memang harus terjadi bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bulan Rabiul Awal bulan ingkang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan kebahagiaan bagi alam semesta. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kang Haji Khalili kaitan kebahagiaan alam semesta ketika akan dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pula ki bubur sop ayamnya. Mulane sop ayamnya diseruput karo bubure digawam ane Kang Khalili. Kok karo kecape kok digawaman. Bulan yang dipilih oleh Allah untuk alam semesta berbahagia. Karena kebahagiaan alam semesta terikat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagaimana alam semesta diciptakan semata-mata karena Kanjeng Nabi. Oleh karena itu mereka yang hakikatnya merasakan kebahagiaan, merasakan kesedihan, alam semesta pun merasakan sedih dan bahagia. Hanya saja kebahagiaan mereka berkenaan dengan kebaikan dan ibadah. Dan kesedihan mereka berkenaan dengan kesalahan dan kemaksiatan. Berbeda makhluk Allah manusia. Bu. Lanjut. Jadi alam semesta pun merasakan hakikatnya akan kebahagiaan dan kesedihan. Sekali lagi kebahagiaan mereka berkenaan dengan ibadah, kebagusan, itu senang. Dan kesedihan mereka berkenaan dengan kemaksiatan. Ketika bumi digunakan maksiat, mereka sedih. Ketika buah-buahan dimakan oleh orang yang bermaksiat, buah-buahan sedih. Sebaliknya bumi ketika digunakan oleh orang, diinjak oleh manusia yang beribadah kepada Allah, bumi bahagia. Buah-buahan nalikane didahar teng tiang-tiang ingkang nyembah Gusti Allah, beribadah kepada Allah, buah-buahan pun berbahagia. Sehingga ketika bumi dipenuhi oleh manusia yang pada umumnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bumi, buah, hewan semuanya merasa sedih. Sebagaimana masa-masa akan dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mereka semuanya sedih. Pada zaman jahiliyah manusia pada umumnya jauh melenceng dari aturan Gusti Allah. Kehidupan yang sangat jauh dari aturan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi sedih, hewan sedih, buah-buahan sedih. Sehingga ketika akan dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, karena lahir di bulan apa? Kanjeng Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, mulai dikandung bulan Rajab, malam Jumat. Itu alam semesta bahagia sebagaimana tadi disampaikan.
wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi. Kali dikumandangkan oleh malaikat. Sedih, bahagia semuanya. Awalnya sedih. Kenapa? Karena sebelumnya manusia semuanya pada umumnya bermaksiat kepada Allah. Jadi bumi susah, buah-buahan juga susah. Oleh karena itu pada malam hari ini semuanya insya Allah bahagia. Kursi ya lagi seneng, banyu ya lagi mesem, jaburan ya pada mesem, botol lagi mesem kan katon le. Ning tempat sejen botolnya nangis. Kenapa sih? Dicekek. Arane nyekek. Oh, nangis. Ya, karena mereka semuanya sekali lagi merasakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Punapama wonten kang wonten teng langit kang ning bumi kabeh yusabbihu selalu bertasbih, selalu nyuciaken Gusti Allah, merasakan. Oleh karena itu ketika akan dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau bahkan dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Masya Allah pada senang bisa. Makanya semuanya, insya Allah semuanya nanti akan memberikan saksi kepada kita di akhirat nanti. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kabeh nyaksa ini, banyu kursi kabeh nyaksa ini. Anu kenapa ini gini, taruh apa? Ayo nyaksa ini. Semuanya memberikan saksi. Niku kaitan mulanya khususnya tentang bulan Maulid, yang mana seharusnya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak terbatas di bulan Maulid untuk bahagia berkenaan memperingati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niku boten terbatas tentang sasi Maulid, sebenarnya setiap tahun bahkan dalam umurnya. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walau anna amilna kulla hinin, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan. Kalau seandainya kita melakukan setiap waktu, bukan setiap tahun, bukan setiap bulan, setiap waktu, kulla hinin, melakukan apa? Li Ahmad maulidan, memperingati maulid Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lakana wajib, nih saya wajib tuh merapai umat Kanjeng Nabi setiap waktu mengungkapkan kebahagiaan berkenaan Kanjeng. Bukan berarti setiap waktu memperingati, membuat acara peringatan maulid, wah ya tekor. Artinya hati harus selalu berbahagia. Kapan? Setiap waktu, kullahinin. Prakteknya bagaimana? Prakteknya setiap kali kita dengan nikmat Allah, maka di situ pun sudah selayaknya kita juga kelingan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, itu semuanya pada umumnya perantara Kanjeng sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kabeh nikmat saking Gusti Allah niku perantara Kanjeng. Jadi setiap kali menikmati satu kenikmatan, syukur nih Gusti Allah, kelingan Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, syukuran nih Gusti Allah. Talia sholawat, syukuran nih Kanjeng. Setiap nikmat. Karena apa? Karena alam semesta diciptakan karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setiap waktu itu sudah selayaknya manusia, khususnya umat Kanjeng Nabi, kembali bahagia mengeling-eling Kanjeng Nabi. Ini bentuk terima kasih karena semua nikmat dari Allah dan tidak ada yang sampai kepada kita kecuali lewat perantara. Tadi pagi sarapan atau tidak? Sarapan tak badan? Sarapan teka dewek tak anak nganter. Sarapan ku nikmat saking sinten? Saking Gusti. Langsung tak lewat perantara. Tidak ada nikmat yang datang kepada kita kecuali lewat makanya langsung dibuat garis besar, lam yashkurillaha man lam yashkurin nas. Tidaklah seseorang itu pas benar syukurnya nih Gusti Allah sampai dia bisa terima kasih kepada sesama manusia.
Syukuran nikmat kepada Allah sebagai zat yang memberikan nikmat, dan nikmat itu lewat perantara. Terima kasih juga kepada peran sampean lagi kempong tanggai weru, sampean kempong ku alhamdulillah seneng boleh sampean kempong tuh di tanggai weru lu. Senang tak betul? Wah ya toma arahnya. Bagusnya sih innalillahi. Cuma durung kuat ya. Lebih bisa alhamdulillah. Lagi kempong batur weru, alhamdulillah. Ya berarti ngarep-ngarep nih batur weru. Sampean kempong tanggai weru, alhamdulillah. Wes, akhirnya tanggai bagus pisan, weru tuh bagus. Akhirnya pas masak dikirim. Wah, dikirim. Apa aja? Dikirimnya? Hah? Apa? Bubur kecap. Sop ayamnya di rumah tang ya? Ya wes kadar lagi kempong enak bae. Iya. Mulane sampean mau kah senajan bubur kecap sampean lagi kempong ilmu mulane enak bae. Barang kula teka sop ayam senajan enak sampai wis wareg mulane angger bae pada ngantuk. Lah sampean kempong tanggai weru, alhamdulillah dikirim bubur kecap. Alhamdulillah wis ketok pintu toli digawan niki masya Allah lah kula apa kula mireng sampai lagi kempong niki alhamdulillah kula niki masak luwi tak kirim bubure. Nah niku nikmat saking setan Gusti. Kemudian sampai menerima bubur itu, kemudian ya Allah Gusti alhamdulillah tali manjing wonge beli kesuwun beli apa dilirik beli pantes ta beli pantes. Tangga kang maringi kang maye lu beli di kesuwuni dilirik be beli syukuran bae nih Gusti Allah alhamdulillah Gusti kesuwun teli mancing sampean. Tanggae kang ngirim beli di kesuwun pantes ta boten? Pantes ta boten? Pantes. Dia pandang maksudnya lah. Ini sedikit gambaran ketika kita bersyukur dengan Gusti Allah dan tidak pandai terima kasih kepada sesama manusia, sedangkan nikmat semuanya pasti lewat perantara. Kita sarapan berapa ratus tangan, datangnya sarapan ini sampai ke depan kita. Sekian puluh tangan yang menjadi perantara. Nah, jadi makanya perantara utama adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada kenikmatan yang kita nikmati sudah seyogianya selalu disertai kelawan mau salawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ibadah dari Allah yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi kita lakukan sebagai bentuk terima kasih teng Kanjeng Nabi. Semua nikmat pasti ada jasa Kanjeng Nabi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikat. Allah mengikat untuk semua kebaikan manusia. Allah mengikat umat Kanjeng Nabi ing dalam ngelakoni kebagusan diikat ning kelawan Kanjeng Nabi. Ya. Kunci surga, apa kunci surga? Miftahul Jannah La ilaha illallah Miftahul La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur kunci surga la ilaha illallah. Jadi sampean sampun gak ada kunci surga tak dereng. Sampun. Sebab sampun gak ada la ilaha illallah. Gara-gara apa ki jawabannya melancam-melancam iki? Rupanya durung kebagian tah. Sampun gak ada dereng kunci surga. Sampun alhamdulillah. Pertanyaannya masih wonten ta boten kunci? Coba kunci bisa hilang ta boten? Saged ge? Masih tak boleh. Ngurusin di masih. Hah? Jangan santai-santai. Giliran kunci lemari hati-hati naruh ditiliki maning hilang tak beli.
Kunci motor, kunci mobil dihati-hati ditiliki maning ilang tak belilah kunci swarga ditiliki tak boten. Masih tak boten kunci ya. Urusin di. Hah? Ayo santai saja, beli wedi hilang dah. Jadi bisa hilang. Masih boten? Masih ditiliki. Ditiliki. Kula panjenengan sami alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah dituntun teng para kiai sering niliki kunci swarga kelawan sering-sering tahlilan maos la ilaha illallah. Setiap kali kita ngucap la ilaha illallah ya berarti lagi niliki kunci swarga. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Niliki swarga ya kelawan ngucap malih kelawan diyakini ning ati la ilaha illallah. Mulane kalimat terindah terbaik, kalimat thayyibah tertinggi la ilaha. Kunci swarga la ilaha illallah. Sampean sampun gadah kunci swarga la ilaha illallah. Alhamdulillah. Kira-kira umat Kanjeng Nabi sampun gadah kunci swarga la ilaha illallah. Bisa kangge buka swarga ta boten? Saged boten? Saged boten? Allah tidak mengizinkan kebaikan umat Kanjeng Nabi sampai mengikat Kanjeng senajan duwe kunci swarga la ilaha illallah. Beli bisa kanggo buka sampai mbakta Kanjeng Nabi Muhammadun Rasul. Makanya keyakinan cukup katakanlah la ilaha illallah syahadat tauhid, tapi Allah tidak mengesahkan syahadat seseorang sampai mengikat Kanjeng Nabi kelawan syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini salah satu gambaran Masya Allah kabeh manusia tidak ada kenikmatan yang mereka dapatkan kejaba bekah Kanjeng. Makanya kebaikannya Allah ikat. Kebaikannya Allah syahadat Allah ikat sahnya syahadat seseorang dengan syahadat Kanjeng Nabi. Kemudian ibadah yang teristimewa ibadah apa? Ibadah ibadah salat imaduddin, tiang agama, tetapi Allah tidak memberikan sah salat seseorang sampai orang tersebut dalam salatnya membakta Kanjeng Nabi. Mau salat sampean boten mau sholawat sah ta boten? Sah ta boten? Boten sah. Allah ikat ketentuan sahnya salat seseorang dengan membakta Kanjeng. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Masya Allah kita kabeh alhamdulillah dipilih datang Allah Subhanahu wa taala di umat daripada dados umat Kanjeng. Umat Kanjeng seneng tabatan. Seneng tabatan. Apa kang gawe seneng dari umat Kanjeng Nabi? Kayak istimewa umat bengi ya. Umat Kanjeng Nabi diparingi umur sedelat swidak 70. Umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat gua antara 67. Umat terdahulu 700 800. Pak diparingi 700 tahun Pak. Purun tabatan. Purun. Sabar kan ngadepi. Ngadepi Rabi sabar 700. Ya istimewanya apa sampai lu dari senang dari umat Kanjeng Nabi, padahal Allah banyak memberikan kekurangan. Dari usia umat terdahulu Gusti Allah maringi kathah 700 tahun 800 tahun. Kanjeng Nabi nalikane Isra diperlihatkan nenek-nenek yang menangis di samping kubur. Napa nek nangis putu kula ninggal umur pinten nek 500 tahun loh. Banyak kekurangan yang Allah berikan untuk umat Kanjeng Nabi secara lahiriah. Dari usia dikasih pendek, betul? Umat terdahulu 700, 800, 900, 1000 tahun. Dari sisi kekuatan, aduh umat Kanjeng Nabi kuat-kuat apa betul? Ya mungkin ini kira bentuknya letoy-letoy 90 tahun wis boyoke telu. Ini betul? Istimewanya apa tuh? Jadi sampai yang senang tabotan. Apa kang gak senang? Gila ini maksudnya kita periksa kembali supaya nambahi katakan syukur dumateng Gusti
Allah. Nggih leres, jawabannya leres. Alhamdulillah dipilih dados umat Kanjeng. Tapi di sisi mana, dari faktor mana, dari faktor apa kita ini alhamdulillah dipilih dari umat Kanjeng sisi ini. Apalagi nanti kaitannya di alam mahsyar nanti, di akhirat nanti ketika ngantri manjing swarga, pengen manjing swarga ta badan? Kira-kira ngantri ta badan? Tuli lamun ngantri ku pengen ning arep ning mburi. Waduh, kenteng temen. Perangsan sembayangnya mau kono niku. Coba ya iki modelnya iki mekene iki. Dengan jenengan. Cilik-cilik sobut-sobut. Letoy-letoy tapi pengennya macem-macem. Ngantri swarga, ngantri pengen ngantri ngarep mburi ngarep. Lah sampean ngotot pengarep modalnya apa? Ya, artinya kita akan bersaing dengan umat terdahulu, dengan Bani Israel, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa. Kita akan bersaing ngantri manjing suar. Loh, sampean pengen ning Arab modalnya apa? Lamun tole ucuk-ucuk kan cilik please. Lah iya dibanding umat terdahulu kita cilik. Ngibatan. Nalikane cilik muncul pengen ning Arab ya karena kan dicek keweng di Bani Israel. Pengen di sudah. Ya pada bel lagi ngantri ya. Ngibatan. Di dalam ngantri kebaikan baik untuk kita yang di depan, tidak mempersilahkan orang lain, malah makruh. Tapi dalam hal duniawi bagus nalikane ngantri mempersilahkan orang lain. Ya, ngantri BLT mangga-mangga sampean krihi kono. Ngantri soft pertama nalikane sembahyang ya kula dingin, barangkali kenyataannya sewaliknya. BLT kula dingin, sembahyang ayo maju. Uripe makruh, pengen maju suara dingin. Dari umat Israel kan makruh lu sampai pendingin. Jadi modal kita apa? Ketika Bani Israel mempertanyakan kamu mau ke depan tuh modalnya apa? Sholat. Berapa tahun kamu sholat? Cuma 70 tahun. Saya 700 tahun. Oh iya, sudah. Duben lu. Maksa wani ngarep. Apa maning puasa? Ya semua ikut puasa. Ya. Dan ini kanggo semakin meningkatkan kita yang seperti ini. Kesimpulannya alhamdulillah ternyata temenan jadi istimewa. Jadi semata-mata jawabannya cuma satu, tidak bisa dengan usia karena pendek, tidak bisa dengan sholat karena sedikit, tidak bisa dengan puasa karena sedikit. Jawabannya yang gini itu cuma satu, semata-mata karena saya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wes kun baik. Ya, karena semata-mata karena umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW inilah sehingga Allah memberikan segala sesuatu yang istimewa, yang spesial, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Nanti sampean sida wani ngecrik ning arep. Siapa sampean? Wis aja macam-macam umat Kanjeng Nabi. Oh, no. Nah, iya. Orang lu jika Kanjeng Nabi weru, sampai ada izin beli ngomong muka lu. Hah? Izin tabatan? Izin tabatan. Bisa aja doa-doa aja ning Kanjeng Nabi ning kiai bela. Hah? Sampean muridnya Kiai Haji Sayrozi. Padahal ning pondoke bedut, bolosan, turu bae. Ya kan ki uripe kita ning dunia mingen iki. Jare Kanjeng Nabi mengkenen, sampeyan mau konon. Ya boleh. Orang kalau ngaku umat Kanjeng Nabi baru izin tahu deh. Saya umat kita tak tahu. Maka alpabay. Tak absen ini sembahyang sampai langka. Dia absen fakir miskin langka. Sodako. Ini umat kita nih batur nih sedulur muslim nyakiti, sedulur mukmin nyakiti. Ini ben. Us engket mengkerut maning lo sampean. Dah, tapi ini logika yang betul-betul kenyataannya yang akan jauh lebih tinggi temenan. Pokoknya banyak orang yang nalikannya kepanggil Kanjeng Nabi Muhammad SAW akhirnya malu. Nggih, khususnya niki salah satu yang kita syukuri alhamdulillah, salah satu keyakinan kita tentang ibu tercinta, ibu mulia Kanjeng Nabi Sayyidah Aminah binti Wahab. Alhamdulillah kita memiliki keyakinan yang baik. Alhamdulillah.
Sebagian saudara kita yang barangkali salah paham kaitannya dengan Ibu Aminah, Sayyidah Aminah, Masya Allah lamu jika pakai kanjeng Nabi lu priben. Kali-kali dunia yang ngomong tali ibu kafir dan sebagainya, naudzubillah min, lamu jika pakai kanjeng Nabi. Kayak apa? Iya, sira pengen ngomong apa kan ibu kita. Ya Allah, kayak apa? Malu dan akan malu selamanya. Masa nih akhirat dia pengen isin kanjeng Nabi, pengen ketemu kanjeng Nabi, naudzubillah min. Bang, ya kok isin? Apa sih kita pernah ngomong tentang ibunya? Naudzubillah min. Lalu kita syukuran alhamdulillah mulia akan ning ibu kanjeng Nabi. Mulanya pernah kami dikatakan masuk akhir zaman akeh wong kualat ning ibu kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ummul Mustafa Sayyidah Aminah niku pilihan Gusti Allah dados ibu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kadang-kadang mikir ya Allah, kok kamu punya pendapat seperti itu, kamu juga baik kanjeng Nabi. Kayak apa? Sedangkan manusia di akhirat itu sangat-sangat kuat ingat dengan amal perbuatan. Ketika di mahsyar nanti tidaklah manusia melihat ke kanan kecuali nyata jelas segala kebaikan yang pernah dilakukan. Ketika melihat ke kiri nyata jelas segala kejelekan yang dia lakukan. Kelingan bisa. Dah, kita kembali. Kanggo dikatakan kita kabeh dipilih dados umat Kanjeng Nabi. Jadi yang menjadikan kita bangga yang pertama karena menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Allah karena Kanjeng Nabi memberikan segala yang spesial, istimewa kanggo umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Tapi para hadirin rahimakumullah, sekali lagi ini sebatas kesem umat Kanjeng Nabi punya kesempatan masuk surga gampang, tapi lamun je kesempatannya tidak diambil kira-kira menjadi surga ada boleh? Ya angger boleh. Artinya awas, ini sebatas sampai jadi umat yang paling mulia di akhirat nanti sebab umat Kanjeng Nabi artinya punya sampai beli cukup kesempatan. Ya betul. Punya kesempatan menjadi umat yang istimewa walaupun dengan segala kekurangan secara lahiriah. Ya, tentu di antaranya yang pertama sangat banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kangge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendeknya usia. Ketika Bani Israel mempertanyakan lamanya ibadah kita, Allah kasih solusi khusus untuk umat Kanjeng Nabi dengan diberikan Lailatul padu oli 10 berarti kayak sembahyang selama 830 tahun oli. Tapi masyarakat tinggi ya Masya Allah pemburu Lailatul Qadar. Tapi yang ngepost baru mana? Asalnya dia itu ngebe ganjil genap ganjil terawih genap. Kenapa sih jare biasanya nih ganjil, biasanya ngepost. Kesempatan yang Allah berikan untuk umat Kanjeng Nabi bisa menjawab persaingan umat terdahulu sehingga temenan bisa sidang istri di ngarep lu Bu. Pira umurnya 70 tahun, ya sembahyang cuma macam-macam dari Israel. Kira sembahyang saya sembahyang 800 tahun, saya 1500 tahun. Jadi umurnya 70 ya, oleh Lailatul Qadar 15. Nah, dengan kalau Ashabul Kahfi ya bisa saingan. Saya tidur 350 tahun, wahai bestela, kita turu 1000 tahun. Ya itu Lailatul Qadar turu besi rupanya. Kemudian yang kedua, nah ini sepindah amalnya Masya Allah, mungkin paham saya mudah lagi. Yang kedua, kesempatan yang besar yang Allah berikan khusus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa bersaing dengan umat terdahulu di akhirat nanti. Mudahnya mendapat ampunan dosa. Mudahnya mendapat ampunan dosa. Sepindah amalnya ini kesempatan. Umat terdahulu dengan dosa yang mereka lakukan, dengan kesalahan yang mereka lakukan, ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubat mereka tetapi dengan syarat yang berat. Tidak mudah Allah menerima taubat mereka. Allah akan memberikan syarat yang tidak ringan.
Seperti Bani Israel yang menyembah sapi, anak sapi, umat Nabi Musa alaihissalam. Bertaubat mereka atas tuntunan Nabi Musa alaihissalam. Allah menerima taubatnya, tapi Allah memberikan syarat. Ya wis dosa tak ampura, syaratnya bunuh di syaratnya bunuh, syarat taubatnya diterima, bunuh diri dikit. Apa tanya tuh umat terdahulu. Tapi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ayo tingkatakan kesuwune ning siapa? Kanjeng. Sebab Allah memberikan segalanya untuk kita ini bukan lihat kita. Hari kita sih dideleng apa sih? Lah kakang bisa dideleng. Semata-mata karena kitanya umatnya kanjeng diparingi dosanya akeh, gelem taubat, diampurai gam. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Dalam petikan hadis kursi Allah dawuhaken lau ataitani lamun sira tekaning ingsun, sampean tekaning ingsun. Sampeane siapa? Umatnya kanjeng Nabi. Kalau yang datangnya bukan umat kanjeng Nabi tapi umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, beda lagi persoalannya. Lau ataitani, kalau kamu datang kepadaku dan kamunya adalah umat kanjeng Nabi, bi qurabil ardi khataya, dengan dosa sepenuh bumi. Dosa sepenuh umat kanjeng Nabi taubat yang Gusti Allah, dosanya sepenuh bumi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ghafartu laka wala ubali. Tak ampuni ingsun beli peduli. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh Masya Allah, niki keistimewaan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitan pengampunan dosa begitu mudah. Begitu mudah. Diampuni dengan segala dosa yang begitu banyak, dan Allah berfirman wala ubali. Saya tidak peduli. Wallahu a'lam bishawab. Tidak peduli sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan. Mau datang kepadaku dan kamu adalah umatnya kanjeng Nabi. Beres. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu diantara kesempatan yang sangat banyak, sebagian kesempatan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga marilah kita berusaha banyak-banyak memperhatikan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena permasalahan dunia akhirat akan sangat mudah bagi umat kanjeng Nabi dengan kesempatan yang Allah berikan. Ampunan dosa begitu mudah, ditambah lagi Allah kasih jimat untuk umat kanjeng Nabi. Wah, dipakai jimat. Wong Cirebon kan seneng jimat, terus ya, seneng badan. Wah, pada seneng jimat. Gusti Allah maringi sampun angsal badan. Sampun angsal ta dereng. Sampun, apa jimatnya? Sholawat. Oh, sampun diterangkan mau tentang sholawat niku jimat saking Gusti Allah kanggo umat kanjeng Nabi. Sholawat bisa menjadikan bahagia dunia, bisa jadikan lancar urusan dunia. Nggih, leres niku. Sahabat radhiyallahu anhu ketika kanjeng Nabi bangun sepertiga malam terakhir menyampaikan kepada sahabat, "Udkurullah, ja'atir rajifah tatba'uhar radifah, ja'al maut wa ma fiha." Kiamat sudah dekat. Oh, lalu kanjeng Nabi. Para sahabat, ayo pada eling Gusti Allah, kiamat sudah dekat. Datang sangkakala yang pertama dan akan disusul sangkakala yang kedua. Ya wis, terjemah singkatnya ya, kiamat sudah dekat. Wis ya. Akan datang kematian dengan segala apa yang terjadi di dalamnya. Lebih mengikat. Mulai bunyi-bunyi ya perlu nih tajuk musola kan. Bangun, kiamat sudah dekat, bangun. Ya iya. Lagi kan jadi mengatakan, "Udkurullah, ja'atir rajifah tatba'uhar radifah, ja'al maut wa ma fiha." Kemudian eling kabeh para sahabat setelah 3 malam yang terakhir. Sampai kepada bae ning WA ka grup kah, aja kudu ngobrol be bengi-bengi kah. Eling kiamat ngono ning grup. Perlu. Akhirnya sahabat iki matur teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikongkon kathah eling. Sahabat iki matur nggih Kanjeng Nabi kula badhe ngatahaken eling kelawan ngatahaken selawat dumateng panjenengan.
Shallu ala Nabi Muhammad. Niki nuduhaken sholawat termasuk zikir. Tiang kang kata sholawat termasuk tiang niku kata zikir. Kok zikir sahabat iki maturnya sholawat. Jadi boten nyalahaken. Kula bade aj'alu nisfa umri ar-rub'a umri lis salati alaih. Kula bade ngatahaken zikir kelawan menjadikan seperempat umur kula kanggo mau selawat kanjeng Nabi. Seperempat umur. Supro ya ditinggal ya sedina sewengi bela. Sedina sewengi urip pirang pinten jam? Sehari semalam hidup berapa jam? 24 jam urip. Tak turu we. Oh. Ari turu ku urip ta mati. Mati. Mulane tangi turu ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah urip maning. Ono. Al-maut an-naumu nisful maut. Tidur itu separohnya mati. Ake wong turu beli tangi maning. Tidur 8 jam, tidur sehat. Sisa hidup berapa? 16 jam. Kanjeng Nabi, saya akan menjadikan seperempat umur saya kanggo mau salawat, berarti 4 jam. Tapi Kanjeng Nabi bagus. In zitta fa huwa khairul lak, lamun ditambahi lebih bagus. Masyaallah. Wong Depok pirang jam sedina selawat ya. Buru-buru. Nah lagi 4 jam dawe Kanjeng Nabi bagus, lamun ditambahi lebih. Ada sahabat nambahi. Nggih pun Kanjeng Nabi, aj'alu nisfa umri li salati alaih. Ya pun Kanjeng Nabi, saya akan menjadikan separuh umur saya untuk salawat. 8 jam. Masya Allah. Bukan berarti jagung ini masjid salawat 8 jam, makanya kapan? Artinya kurang lebih durasi 8 jam itu dalam hidupnya salat. Ngomong kan penting mandek ya salawat maning. Ana wong tuku dilayani lakas tuku salawat maning. Dawe Kanjeng Nabi bagus. In zita fa huwa khairul lak, lamun ditambahi lebih bagus. Oh, 10 jam. Akhirnya kesimpulannya sahabat niki nggih pun Kanjeng Nabi aj'alu umri kullahu lis salati alaih. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih pun Kanjeng Nabi, saya akan menjadikan seluruh umurku usiaku kanggo mau salat. Masyaallah. Ya. Pripun dawuh Kanjeng Nabi? Boten diseneni boten. Malah Kanjeng Nabi dawakan idzan, kalau begitu, kalau kamu menjadikan hidupmu selalu bersalawat, idzan yukfa hammuk wa yukfar laka dzambuk. Kalau begitu segala masalahmu akan tercukupi dan dosamu akan diampura. Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini santai itu beripati tertarik rupanya. Urusannya rezeki duit kayaknya tertarik. Bon, jadi Kanjeng Nabi, sahabat yang menjadikan umurnya untuk selalu bersalawat, yang pertama yukfa hamuk, berarti dunia beres. Ham itu permasalahan, kebingungan, alham, kebingungan yang urusannya dirham. Oh, urusannya apa? Duit. Gak masalah tabatan, gak ada masalah tabatan. Gak ada. Kebek ya. Ruwet lah. Ahli salawat yukfa. Masalahnya insya Allah akan selalu tercukupi. Amin ya Rabbal. Manusia pasti punya masalah. Bedanya yang ahli salawat selalu punya jalan keluar. Masya Allah. Kira-kira kang utangnya 10 juta karo 100 juta, kang lebih pusing, kang utangnya pinter? 1 juta? Salah. Utang 1 juta karo 10 juta, kang lebih puyeng, kang utangnya pinter? 1 juta? Salah. Kang paling puyang, kang belum bisa bayar. Bayang kita. Kang utangnya 1 juta, duit cageran. Kang utangnya 10 juta, beli duit cageran. Ayo kang puyang siapa? Ini maknanya yukfahamuk. Manusia pasti punya masalah. Besar kecilnya masalah tidak menentukan pusingnya seseorang. Yang bikin pusing tidak punya jalan keluar. Kalau tidak punya jalan keluar, senajan utangnya 200.000 kendak. Gimana? Hah? Tidak mampu menjalani hidup. Masalahnya cilik. Jadi itu masalah cilik. Tidak punya jalan. Yuk kang nyengir-nyengir santai ning pantai, utangnya semiliaran kan. Apa yang buat mereka santai? Duit cageran. Duit cager.
Apa? Sertifikat. Dah, intinya itu sholawat jimat saking Gusti Allah kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyelesaikan permasalahan dunia, kemudian yang kedua menyelesaikan permasalahan akhirat. Karena masalah akhirat adalah satu, adalah dosa. Masalah akhirat itu apa? Seandainya manusia itu tidak ada dosa, maka tidak ada masalah yang namanya hisab, timbangan amal neraka yang selaka masalah. Gimana? Maka yang menjadi masalah adalah ahli sholawat Kanjeng Nabi dawakan yughfar laka dzambuk, dosanya diampura. Nah, ini salah satu kebaikan yang besar saking Allah Subhanahu wa taala, di antara pemberian istimewa juga untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya. Nyuwun pangapunten wilih wonten penyampaian ingkang boten berkenan dan juga kaitannya waktu yang berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.